Oke, diawali dengan kalimat sakti Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jiwa-jiwa yang muda, untuk sekarang-sekarang, tidak sedikit orang yang berani memakai pakaian orang-orang besar, yang dimana ketika dia memakai pakaian orang-orang besar itu supaya dihormati oleh orang lain. Ketika dia memakai pakaian orang-orang besar itu supaya dia disegani oleh orang lain. Bahkan jangan sampai ketika kita memakai pakaian orang-orang besar terbesit dalam pikiran kita supaya kita dianggap disejajarkan oleh orang-orang seperti hanya orang-orang besar. Karena kan sebetulnya ketika kita memakai pakaian orang besar, setidaknya harus sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Jadi jangan sampai timbul kesan bahwa kita itu menakut-nakuti orang. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah banyak orang yang membawa profil dengan tujuan untuk diakui, dengan tujuan untuk dihormati, dengan dalih bahwa aku adalah turunan darah biru, aku adalah turunan darah dan yang lainnya. Oke. Karena kan sebetulnya penghormatan orang lain yang diberikan terhadap kita itu karena adanya akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang tumbuh dalam pribadi kita. Akhlak yang baik itu adalah salah satu kepantasan untuk diri kita dihormati oleh orang lain. Jadi jangan salahkan orang lain ketika membatalkan penghormatannya terhadap diri kita. Karena orang pasti kecewa ketika kita memakai pakaian orang-orang besar, tapi ternyata buktinya jauh tidak mencerminkan, bahkan tidak mewakili dari pakaian orang-orang besar tersebut. Oke. Untuk jiwa-jiwa yang muda, sederhanakanlah semua tindakan kita, sederhanakan juga pikiran kita, dan sebisa mungkin latih kerangka pemikiran kita, latih sikap kita agar supaya berselaras dengan sesama tanpa kita membawa profil bahwa kita adalah. Ya, yang pasti seorang pemimpin dan seorang yang dipimpin, tuntutan seorang pemimpin itu untuk bisa diterima dirinya, pribadi semua akhlaknya oleh banyak orang, dan tuntutan seorang yang dipimpin itu adalah memiliki hak untuk memilih dan memiliki hak untuk tidak dipaksa. Monggo kita mau memilih, kita mau lebih merespon terhadap seorang pemimpin A, B, C. Yang pasti ketika orang yang dipimpin oleh pemimpin A, jangan memaksa terhadap orang yang dipimpin oleh si B. Jadi setidaknya pemikiran kita itu harus tetap demokratis, ya, menjaga keselarasan, menjaga kebaikan. Jangan sampai hanya gara-gara tindakan kita menimbulkan kegaduhan, polemik, atau bahkan jangan sampai kita menjadikan sumber dasar terjadinya dari polemik tersebut. Untuk jiwa-jiwa yang muda, tetap kita harus banyak belajar, banyak meluangkan waktu untuk berpikir, ya, untuk mengecek hal-hal yang sudah kita lakukan. Karena mungkin setidaknya ketika kita akan melangkah untuk hari esok, atau ketika kita akan bertindak untuk hari esok, setidaknya ada dalam pengendalian diri yang baik. Tetap semangat, tetap positif dalam ucapan dan tindakan, karena kita sedang berproses
mengharapkan, menemukan kehidupan yang jauh lebih damai, kehidupan yang jauh lebih dipantaskan kedamaiannya untuk kita. Oke. Terima kasih.